paling akhir dikirim di hari Senin tanggal 27 jam 6 sore. Jadi kami masih menunggu karena tanggal 28 nanti Bapak Ibu sudah post test. Kemudian yang kedua untuk agenda Pikon selanjutnya, sedianya mungkin di dalam LMS itu nanti tanggal 28 kita Pikon lagi, namun mungkin masih melihat jadwal Bapak Ibu, karena kebetulan saya juga hari Senin itu sudah mulai ada acara bimbingan teknis kepala sekolah penggerak. Jadi kemungkinan jika memang nanti tidak bisa Pikon di hari Selasa, karena berbenturan dengan acara daring juga dari LP2KS, ya, kemungkinan nanti kita ganti acaranya mungkin chatting atau apa di malam hari. Saya mungkin akan membuka, silahkan mau chatting sepuas-puasnya, saya tunggui mungkin di situ. Nah, tapi kalau Pikon di malam hari rasanya tidak memungkinkan. Jadi mungkin malam Selasanya silakan Bapak Ibu, kalau bagi yang masih belum selesai LK mungkin masih bisa juga setelah jam 6, mungkin masih saya tunggui juga yang belum selesai. Harapannya nanti agar ketika tanggal 28 itu sudah selesai semua. Dan saya yakin pada sesi 4 ini Bapak Ibu bisa mempraktekkan dengan cepat, karena ini tidak banyak menyangkut teori dan sebagainya, ini hanya mempraktekkan saja. Oke Bapak Ibu, langsung saja ya saya share konten agar Bapak Ibu bisa kita bersama-sama belajar dari pengalaman. Saya juga baru saja belajar, belum lama, sehingga ketika Bapak Ibu melihat tayangan di dalam pengantar itu mungkin masih sudah nyambung tapi masih belum begitu jelas. Nanti coba akan saya jelaskan sedikit. Nah, dari berbagai macam aktivitas nanti kita akan hanya mengerjakan 2 saja, yaitu membuat forum diskusi, dan yang kedua adalah membuat atau menugaskan proyek kepada siswa. Oke, akan saya share konten Bapak Ibu. Bentar. Belum kelihatan Bapak Ibu ya? You are now muted. Halo? Belum Pak, belum kelihatan. Belum ya? Belum Pak. Enggak keluar. Belum terlihat. Bentar Bapak Ibu, ini ada gangguan mungkin. Bentar. You are now unmuted. You are now muted. Masih belum kelihatan Bapak Ibu? Aduh. Belum. Masih belum. Belum kelihatan ya? Iya, belum.
You are now unmuted. Kenapa? Sudah terbuka dengan jendela yang berbeda tadi. Ya, biasanya di aplikasi ini muncul ini, tapi kok ini masih kosong nih. Bentar. Screen-nya yang screen ini saja. Bentar. Apanya? Enggak, ini PowerPoint ini. Ya, sampun. Ya, sampun. Bentar, ini mudah-mudahan bisa. Bentar, saya belum bisa. Ya, belum bisa milih. Bentar, saya pilihkan ini. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah Pak Tanto. Oke, ya. Terima kasih. Jadi kita akan mempelajari Padlet selama kurang lebih 3 hari ini ya. Saya ulangi lagi, kalau sesi 3, Bapak Ibu tugasnya adalah LK sesi 3, kemudian poster dalam bentuk JPG, dan newsletter atau flyer dalam bentuk PDF. Nah, flyer boleh dalam bentuk JPG juga boleh. Itu yang sesi 3. Sedangkan di sesi 4, tagihan Bapak Ibu itu ada 3. Pertama adalah LK4, yang berisi rancangan membuat forum diskusi dan rancangan penugasan proyek. Kemudian yang kedua adalah cetak simulasi aktivitas forum diskusi dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu nanti akan mensimulasikan diskusi. Kemudian nanti bisa dicetak dalam bentuk PDF. Nanti yang diupload di dalam tugas sesi 4 adalah PDF-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cetak simulasi aktivitas, ini bukan forum diskusi, maaf ya, belum saya ganti, aktivitas penugasan atau proyek. Jadi nanti Bapak Ibu ada 2 simulasi di dalam selama 2 hari atau 3 hari ini. Pertama, simulasi mengaktifkan atau membuat aktivitas forum diskusi. Yang kedua, simulasi membuat aktivitas penugasan. Nah, sasarannya siapa yang simulasi? Bapak Ibu boleh mensimulasikan kepada siswa Bapak Ibu sendiri, atau juga boleh mensimulasikan kepada teman-teman Bapak Ibu di sekolah, atau juga mau mensimulasikan atau membagi link filenya di grup. Nah, grup kita kan juga ada itu. Nah, silahkan. Yang jelas nanti ada aktivitas yang dikerjakan Bapak Ibu dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Saya lanjutkan tentang Padlet. Jadi pada awalnya saya juga tidak tahu Padlet itu apa gitu ya. Kemudian saya mencari-cari, ternyata Padlet itu merupakan sebuah platform seperti papan tulis begitu, atau di sini dikatakan kanvas digital untuk menciptakan proyek kolaborasi yang sederhana dan mudah. Jadi semacam kertas post-it Bapak Ibu, ya, kertas post-it yang ditempel-tempel di dalam papan tulis di sekolah misalnya, atau di dalam papan tulis whiteboard, itulah Padlet, tetapi ini dalam bentuk digital. Nah, kemudian sistem kerja Padlet, ya, ini menyerupai selembar kertas tetapi dalam bentuk digital. Tadi sudah saya sampaikan, setiap orang, guru dan siswa secara kolaboratif dapat mengisikan halaman kosong tersebut dan di-insert ya, di-insert bisa ditambahi dengan video, catatan, wawancara, tulisan teks,
atau juga mengunggah beberapa dokumen, atau juga menyertakan link dari berita-berita online dan seterusnya. Nah, fungsi Padlet, Bapak Ibu, dalam pengantar video ya, video yang sudah saya sampaikan, di situ ada 3 video dari YouTube yang sudah saya pilihkan, yang menurut saya yang paling mudah dipahami. Salah satunya adalah fungsi Padlet di sana. Ada berbagai macam, diantaranya untuk brainstorming berbagai ide, ini yang akan kita praktekkan nanti, berbagi forum diskusi ya. Kemudian mengukur pemahaman dan analisis tentang suatu topik, membuat penugasan atau kompetisi ya ke siswa berupa penugasan hasil karya, nanti juga akan kita praktekkan. Kemudian bisa survei atau voting tentang suatu ide, pengumuman kegiatan sekolah atau kelas, diskusi review buku, meringkas materi, menyampaikan ucapan selamat misalnya, mengorganisir diagram, mind map, dan seterusnya, menguji pengetahuan siswa, dan mengelola link atau website. Nah, mungkin ini tidak semuanya kita pelajari Bapak Ibu, karena kita belajar dalam versi yang free, ya, artinya versi yang gratis. Nah, jadi tentunya banyak keterbatasan di sana. Namun tidak masalah, meskipun free, Bapak Ibu bisa menggunakannya berkali-kali ya, meskipun nanti kita sangat terbatas dalam template Padlet ini. Nah, pertama kali yang Bapak Ibu lakukan nanti adalah login Padlet. Nah, silahkan masuk seperti kemarin saya sampaikan yang di Canva itu kan juga sama. Jika Bapak Ibu sudah punya akun Gmail di dalam laptop dan tidak logout misalnya ya, atau akun Gmail yang selalu hidup dalam Android. Jadi ini juga ada 2 versi, bisa melalui website, atau Bapak Ibu bisa menggunakan Android dengan menginstal Padlet melalui Play Store. Jadi jika Bapak Ibu sudah punya akun Gmail dan Facebook, silahkan diklik saja untuk langsung bisa login tanpa mengisi atau mendaftar akun yang baru. Kemudian jika sudah login, Bapak Ibu biasanya kadang muncul kadang tidak, ditawari dengan Bapak Ibu ditawari untuk memilih yang free atau berbayar. Nah, ini mungkin ini tampilan lama Bapak Ibu ya. Kalau kita berbayar sekarang itu kurang lebih 40.000 per bulan kalau berbayar, dan itu free dan template-nya tak terbatas. Sedangkan kalau Bapak Ibu memilih gratis ya, memilih gratis, template-nya terbatas. Ini sebenarnya tidak hanya 3, tapi kalau saya amati 5, kalau nggak salah 5, karena saya menggunakan 5 Padlet, setelah itu kemudian diminta untuk membayar. Nah, solusinya adalah ya mungkin kita setelah 5 Padlet itu, kalau kita mau nambah proyek lagi, kita harus menghapus Padlet kita yang lama. Begitu seterusnya kalau kita menggunakan yang free. Nah, jadi meskipun free sebenarnya nggak masalah, kita bisa berkreasi, dan di sana banyak sekali background yang kita pilih ya, meskipun hanya ada keterbatasan di 5 Padlet. Kemudian nah, bentar Bapak Ibu. Ini ya, ketika ini kita pilih, kemudian kita nanti diarahkan pada make a Padlet, tetapi halamannya ini masih kosong. Nah, ini yang saya contohkan di sini karena di tempat saya ini sudah ada isinya 4 ya. Maka yang muncul Padletnya adalah 4. Tetapi kalau Bapak Ibu baru memulai nanti masih kosong. Nah, silakan nanti kemudian klik buat Padlet. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada, nah ini, diarahkan kepada kotak-kotak semacam ini, ada dinding, ada kanvas,
ada bagan alir ya aliran, ada kisi-kisi dan seterusnya. Yang secara umum digunakan yang versi free adalah dinding atau wall, ya, atau wallpaper di sini. Nah, kita coba untuk pilih dinding misalnya. Kalau sudah kita pilih dinding, maka akan muncul wall semacam ini. Silahkan diatur atau dimodifikasi sedemikian rupa pada menu setting untuk mengganti wallpaper ya. Banyak pilihan di sana, atau juga bisa kita menyiapkan gambar kita sendiri atau gambar dari download internet yang lain, silahkan. Kemudian mengganti judul dan subjudul dan pengaturan yang lainnya. Nah, jadi ini di judul di sebelah kiri ini kan Padlet Unix saya, dan di bawahnya ada subjudul. Nanti dipersilakan itu diganti sesuai dengan tugas yang ingin disampaikan. Nah, pengaturan juga bisa dengan klik tombol gear ini ya, gear atau bunga ini. Nah, ini adalah menu setting. Nah, misalnya kita klik tombol gear atau bunga, ya, maka yang muncul adalah untuk memodifikasi. Di situ Padlet untuk saya bisa diganti ya, itu topiknya dibuat dengan keajaiban, untuk subtopiknya nanti bisa diganti, silakan. Kemudian ada juga link untuk dibagi. Nah, link untuk dibagi bisa ambil dari situ atau bisa ambil dari alamat atas ya, URL-nya. Kemudian pilihan wallpaper bisa diganti-ganti. Kemudian ada aturan tentang display atribusi. Ya, jadi display atribusi ini memunculkan nama kita, nama yang posting. Jadi kalau di atas tulisan Padlet Unix saya ini ada tulisan, ada bulatan kuning ya, itu tulisannya Densuswi, itu karena email saya Densuswi, sehingga muncul tulisan di situ. Itu kalau kita login ya. Jadi ada display atribusi di sana. Kemudian ada posisi posting. Posisi posting itu untuk menentukan posting terakhir itu di atas atau di bawah, gitu saja. Kemudian ada juga tentang mengizinkan untuk komentar atau tidak. Nah, lebih baik ya semuanya dicentang saja. Atribusi dicentang ya, dipilih, izinkan komen dipilih. Nah, di bawahnya yang tertutup itu ada filter konten. Nah, filter konten itu juga diizinkan juga boleh. Jadi di situ mengizinkan agar kita bisa menghapus atau memilih konten-konten yang mungkin di-share oleh orang lain yang tidak pas atau salah. Nah, kita bisa menghapus. Jadi kalau kita setujui nanti tampil dalam dinding kita, tapi kalau kita tolak atau kita hapus itu tidak bisa tampil. Kemudian ini ada juga reaksi. Reaksi ini adalah penilaian ya, semacam penilaian dalam bentuk hati misalnya, atau bintang, atau bentuk yang lain ya. Itu biasanya kalau kita ingin menilai hasil karya siswa atau menilai pendapat seseorang, kita bisa memberi hati atau bintang ya dalam bentuk rating. Nah, jika sudah dimodifikasi, nanti silahkan klik simpan ya. Ini yang paling atas ini, klik simpan di sebelah kanan tulisan modifikasi. Nah, jika sudah, ini misalnya saya sudah mengganti background saya. Nah, mengganti background seperti ini dengan tulisan misalnya topiknya tentang diskusi teori postmodern kelas A. Kemudian bawahnya saya tulis subjudul, berikan contoh kasus pada masing-masing teori postmodern berikut ini. Atau bisa ditulis keterangannya, misalnya materi sesi 3 tanggal sekian-sekian, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk memposting pertama kali atau membuat aktivitas, kita ketik atau kita klik tanda plus yang ada di kanan bawah.
Nah, kalau sudah diklik, maka yang keluar adalah sebuah kanvas putih atau semacam kertas post-it yang tertempel di papan. Nah, itu baru kita tulis tema aktivitas. Ya, juga bisa bawahnya diberikan pengantar atau instruksi. Nah, kemudian di situ juga ada tanda panah ke atas, berarti bisa mengunggah file, diambil dari drive kita, misalnya tentang makalah atau bahan ajar atau foto, itu bisa. Di sebelahnya ada link juga, kalau kita connect ke internet, itu link langsung ambil sebuah berita bisa. Dan ada juga foto. Nah, kemudian yang paling kanan itu ada titik-titik 3 itu kalau diklik, nanti yang keluar yang secara lengkap itu ya, linknya ada di situ, ada film juga bisa, ya, voice, rekaman, dan seterusnya. Tapi ini saya mencoba ini hanya memilih salah satu. Jadi kalau kita mengupload di situ menyertakan film, nah sepertinya untuk upload lagi gambar sudah tidak bisa. Jadi pilih salah satu. Jadi kalau tidak foto, link berita atau video atau file yang lain. Jadi pilih salah satu. Jadi sisipkan unggah file atau sertakan foto atau film atau link berita untuk berdiskusi. Ya, bentar. Nah, ini contoh menyisipkan bahan ajar. Ketika saya mengetik di sini teori dromologi misalnya, kemudian memberikan perintah, bacalah buletin berikut dan temukan contoh kasus atau fenomena dromologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian saya klik unggah untuk melampirkan bahan ajar yang ingin di-download atau dibaca oleh siswa. Kemudian ketika klik download, maka akan muncul dialog di sebelah kanan itu adalah tampilan pick file atau ambil file. Nah, kemudian kita klik ambil pada drive yang kita tuju. Kalau kita pernah punya dokumen, pasti muncul pada gambar-gambar di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan itu gambar-gambar dokumen yang pernah untuk dibuat di dalam di dalam Padlet ini. Nah, jadi di sini cara unggahnya, cari file yang akan kita unggah, pilih, lalu klik, lalu open. Nah, kemudian jadilah seperti yang di gambar yang kanan ini. Jadi ini ada bahan ajar yang dapat diunduh dengan sekali klik. Nah, kemudian di bawahnya ada nilai atau rating yang dapat digunakan untuk menilai karya atau voting. Karena tadi di dalam pengaturan sudah dicentang tentang ratingnya. Kemudian yang di bawahnya siswa atau guru dapat memberi komentar atau jawaban di bawah yang ada bulatan kuning itu. Jadi tambah komentar, nanti siswa atau guru bisa memberi komentar di situ. Nah, ini baru satu tugas. Nah, bagaimana kalau kita membuat 4 aktivitas misalnya, seperti yang ditugaskan di LK misalnya, Bapak Ibu akan menemukan 4 contoh teori postmodern. Nah, berarti kita harus membuat 4 kanvas ini, membuat 4 post-it digital ini. Nah, jadi setelah selesai yang post-it pertama, kita klik tambah klik tanda plus yang warna merah di bagian kanan bawah, kemudian kita buat lagi yang serupa. Jadi ini ada 4. Nah, 4 nanti ketika alamatnya itu kita share kepada siswa, itu nanti akan muncul semua di dinding yang siswa nanti buka di alamat itu. Jadi nanti kalau sudah semacam ini sudah selesai, tinggal di-share saja Bapak Ibu. Cara share-nya tinggal copy link di dalam URL-nya, atau bisa melalui klik share
atau sebar kalau sudah dipilih dimodifikasi dengan bahasa Indonesia, sebar dan siap dibagi melalui medsos. Di sini ada pilihan copy link to clipboard, ya, get QR code, ya, mendapatkan QR, atau menyematkan dalam blog dan website, atau bagi lewat Facebook, Twitter, atau melalui Google Classroom. Nah, kemudian atau juga bisa dicetak. Nah, nanti dicetaknya ketika sudah banyak diskusinya, sudah lengkap semua, sudah berdiskusi, nanti dicetaknya melalui ini juga, di paling bawah ini. Nanti simpan sebagai PDF. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu upload di dalam tugas sesi 4. Nah, ini juga contoh misalnya aktivitas diskusi lainnya. Kemarin saya cobakan kepada teman-teman saya ini, misalnya tentang minta voting atau pendapat. Ini temanya tentang selebritas berbalut hiperrealitas. Ini saya memilih beberapa selebritas muda yang nanti untuk anak-anak untuk meminta pendapat. Citra apakah yang tersemat di dalam 4 selebritas muda ini? Nah, tentunya ini kan juga public figure bagi mereka yang anak-anak milenial generasi Z sekarang ini. Nah, ini ada misalnya ada Hana Hanifa, Ria Ricis, selebgram, YouTuber ya, kemudian Aurel Hermansyah dan Maudy Ayunda, misalnya seperti itu. Jadi ini nanti bisa dikomentari, misalnya seperti itu. Jadi nanti mungkin akan kita praktekkan Bapak Ibu ya, jika waktunya ada. Kemudian ini adalah kegiatan yang pertama, kita akan membuat semacam ini untuk forum diskusi. Kemudian kita akan membuat proyek penugasan. Nah, membuat proyek penugasan, Bapak Ibu tentunya tadi ketika sudah selesai semacam ini ya, linknya sudah dibagi. Jika ingin memulai proyek baru, dengan mengeklik tulisan Padlet pada kiri atas. Padlet yang kecil itu diklik, kemudian Bapak Ibu membuka halaman baru. Membuka halaman baru, persis sama seperti tadi, ya. Instruksi penugasannya bisa berupa perintah langsung atau terlebih dahulu siswa harus membaca artikel atau menyimak video. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti kreasi sedemikian rupa. Nah, di dalam contoh ini misalnya saya ingin menyampaikan tentang teori postmodern dan COVID-19 misalnya. Nah, bacalah artikel berikut, kemudian buatlah postingan yang berisi ungkapan kritis atau kata bijak atau kegalauan yang bersumber dari fenomena COVID-19, ya, dikaitkan dengan salah satu teori misalnya dalam bentuk poster. Nah, kemudian nanti ketika ini linknya sudah dibagi, ya, ketika linknya ini sudah dibagi ke peserta didik ya, atau ke teman-teman kita, ini pertanyaannya cukup satu saja karena kita ingin memberikan penugasan. Nah, nanti di siswa nanti akan menambah sendiri kanvasnya atau post-it-nya akan menambah sendiri. Jadi untuk siswa setelah membuka link yang dibagikan, siswa dapat menambah aktivitas dan menyertakan hasil karyanya. Nah, jadi ini yang tampilan di bagian atas ini kalau kita sudah sampaikan melalui WA misalnya seperti ini, siswa kemudian langsung klik, langsung masuk pada halaman seperti ini. Jadi tampilan link saat di-share ada di bagian atas ini, kemudian yang di bawah ini ada contoh-contoh postingan dari siswa. Nah, di tampilan siswa sendiri hanya muncul instruksi atau tugas itu dan hasil karyanya dia sendiri. Tidak muncul karyanya orang lain. Tetapi di dalam papan tulis kita akan muncul semua dari siswa yang kita bagi linknya tadi. Nah,
Karena kita hanya membagi link ya tadi, kita bagi link dan siswa itu tidak login, siswa tidak login tetapi tetap bisa mengerjakan. Nah, tetapi ketika dikerjakan tidak muncul nama siswanya karena dia tidak login. Yang muncul adalah nama anonim. Kecuali siswa atau teman yang kita share ini sudah login, itu akan muncul nama yang bersangkutan. Nah, kalau siswanya tidak login atau teman kita yang kita share itu tidak login, maka solusinya adalah di dalam komentar atau dalam keterangan ini harus diberi nama. Misalnya ini di gambar sebelah kiri ini ya, tugas poster COVID-19, mohon koreksi Pak, dari Sari, nah, kelas 12B, nomor absen 17 misalnya. Yang sebelah, yang tengah juga sama, ini juga muncul anonim karena siswa langsung klik alamat Padlet tadi tanpa login. Nah, karena di awal kita itu sudah memodifikasi bahwa ada filter untuk memoderasi, maka akan muncul semacam ini. Di bawahnya ada hapus atau setujui. Nah, kalau sekiranya bagus, ya kita setujui. Nah, kemudian kalau itu masih perlu revisi ya, kita akan lagi untuk di post ulang, maka akan kita hapus karena akan memenuhi Padlet kita, akan memenuhi papan tulisnya. Nah, kira-kira semacam itu gambarannya Bapak Ibu untuk mengerjakan Padlet. Atau mungkin kita perlu simulasi Bapak Ibu. Atau langsung saja nanti disimulasikan di grup atau seperti apa, nanti baru kita komentari seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Susi, Ya. kalau programnya sudah terinstall, kalau masih ada waktu, boleh tidak Pak sedikit gitu dipraktekkan di sini? Ya, ya. Sebentar Pak ya, saya coba untuk saya share di grup. Ya. Tadi saya titip di mana nih? Nah itu Pak sudah saya share di grup Pak. Coba Bapak bisa berpartisipasi di sana dengan membuka linknya. Kemudian bisa mengisi itu tadi selebgram, selebritas dalam hiperrealitas misalnya itu. Oke Pak, terima kasih. Ya, coba Pak, ini saya cek lagi di online saya. Bentar.
Sudah dikerjakan Bapak Ibu? Sudah diisi? Nah, ini yang tambahan di sebelah kiri ini kan berarti Bapak membuat post-it baru. Nah, padahal harapannya adalah mengisi, tambahkan komentar yang di bawah itu, Pak. Nah, ya, jadi semacam itu tampilannya. Semakin banyak nanti yang berpartisipasi, misalnya satu diskusi ini ada dialognya sampai 100 misalnya, nanti akan muncul scroll di sampingnya ini untuk menarik bacaan dari atas ke bawah. Nah, ini yang tambah lagi ini berarti menambah melalui tanda plus yang paling kanan bawah ini. Jadi keluarnya adalah membuat kanvas atau membuat post-it baru. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, bisa kita hapus. Kita komentari dulu atau kita beri saran kepada yang posting. Saya hapus dulu, salah tempat, tidak di situ, tapi di bawah dari gambar ya. Oh, ya. Ini kalau mau saya hapus ya, misalnya ini saya hapus, ada gambar tong sampah ini, saya hapus. Oke, hapus. Nah, ini misalnya ini saya hapus, nanti terhapus juga. Nah, begitu saja. Jadi ini adalah untuk forum berdiskusi. Jadi kalau ini kan hanya untuk yang ringan-ringan untuk sekedar permainan. Tapi kalau untuk yang berat-berat juga bisa. Nanti misalnya Bapak Ibu upload tentang video dari YouTube, kemudian siswa diminta untuk menanggapi dan sebagainya. Itu lebih seru. Jadi itu cara kerja yang pertama, nanti kita mempraktekkan itu. Bapak Ibu silahkan membuat Padlet, kemudian mensimulasikan kepada mungkin langsung disimulasikan di siswa di sekolah, tetapi mungkin itu perlu penjelasan ya. Kalau bisa di dalam grup kita saja, di grup kita, karena kita sudah paham ya, mungkin di grup kita nanti berarti ada Padletnya sebanyak 20, nanti saling berbagi, saling mengisi, dicoba dari teman-teman semuanya. Ya. Jadi ini di dalam pendapat ini memang saya tulis mungkin ada peraturannya, mungkin komentar sesuai etika ya, no bully, no sarkas, ya. Mungkin no pornografi misalnya seperti itu dan seterusnya. Jadi kita ada dan ini misalnya ada yang iseng dan nakal misalnya ya, ini bisa kita hapus komentarnya. Misalnya ini yang Aurel Hermansyah ini ada anonim. Ini Bapak kiper anaknya bisa cantik. Ini maksudnya kiper zaman dulu kan ada Hermansyah ini. Nah, ini nggak cocok mungkin. Nah, ini bisa di bagian kanan ini ada titik 3 ini, kita klik, nanti bisa kita hapus komentar. Nah, jadi nanti kalau ada yang ngeyel-ngeyel ya, pendapatnya tidak cocok dengan kita ya, terlalu sarkas dan sebagainya, kita bisa menghapus. Jadi ini nanti yang akan kita simulasikan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk Pak Siswi Hamid. Iya. Iya. Siapa dulu ini? Saya nggak lihat Bapak Ibu. Siapa dulu? Silahkan Pak. Pak atau Ibu. Silahkan. Ya. Untuk bisa menampilkan nama, di situ kan tertulis anonim Pak ya. Ya. Bisa supaya namanya jelas, identitasnya jelas, itu dari mana Pak? Bisa dimulai? Ya. Kalau kita login, itu pasti muncul nama Pak. Semacam ini di mana ini? Oh, sudah saya hapus. Ini anonim karena seseorang tidak login tapi langsung membuka alamat yang kita share tadi. Jadi munculnya anonim. Namun untuk mensiasatinya di dalamnya sebaiknya dituliskan identitas yang bersangkutan. Nah, kalau lebih bagus lagi dia harus login dulu. Nah, apalagi kalau dalam Android dia sudah pernah login.
kan nggak akan keluar, dia akan login terus. Nah, kalau di laptop mungkin kalau laptopnya gantian kan dia harus kadang keluar, kadang login lagi gitu ya. Tapi kalau itu kita pakai terus, HP-nya kita pakai terus, laptopnya kita pakai terus ya pasti akan keluar nama kita karena kita login otomatis di situ. Jadi begitu Pak. Jadi kalau anonim itu karena memang tidak login. Nah, karena Bapak dan Ibu mungkin belum login, nah maka yang keluar adalah anonim. Begitu Pak. Oh. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan, kan cukup mudah Pak ini Pak ya. Cuma kita tinggal meramu soal yang bermutu atau apa itu diskusi yang berkualitas itu seperti apa. Makanya di dalam LK 4 itu di dalam kegiatan 1 dan 2 ada rancangan untuk bagaimana kita akan membuat proyek penugasan atau membuat forum diskusi. Atau mungkin dicoba lagi satu lagi Pak, mungkin saya coba lagi dengan ini, saya kasih pertanyaan. Nah, coba Bapak Ibu masuk lagi dengan alamat yang satunya ini, yang sudah saya share di grup. Nah, ada yang sudah mencoba Bapak Ibu? Kalau sudah mencoba, keluarnya Padlet masih seperti ini. Nah, silakan diisi saja, dikomentari saja di bawahnya. Belum ada yang mencoba ya ini ya. Oh ya, satu. Aku sudah mencoba. Ya, Budetno ini berarti ini menambahkan post-it Bu, menambahkan kertas post-it, tidak mengkomentari di dalam soal. Nah ini kan berarti karena saya tadi menambahkan fitur moderasi, maka ini saya bisa menghapus atau menyetujui. Nah, misalnya ini akan saya hapus karena out of context misalnya. Nah itu bisa. Atau dihapus sendiri oleh yang pengupload misalnya. Nah ini sudah muncul satu ini di dromologi ini, anonim. Adanya School sekarang Bapak Ibu guru lebih suka order GrabFood, nah misalnya gitu ya. Nah, atau lebih seneng apa ya, belajar instan atau masyarakat konsumsi ya, mungkin dikaitkan dengan hiperrealitas misalnya
lebih senang penampilannya saja ya, di foto ya, fotonya saja tapi kualitasnya nggak tahu. Ya. Ya, seperti misalnya anak saya ini tiap hari harus memakai seragam di foto. Nah itu kalau ini niati yang tidak baik, satu kali foto ganti seragam 10 kali langsung nggak usah kerja nggak apa-apa karena fotonya berbeda-beda. Nah ini ya, ini anonim. Pembelian barang bukan hanya sebagai keperluan, tapi sudah lebih untuk kepentingan gengsi. Nah, jadi misalnya semacam ini, peserta harus diminta untuk mengomentari semua pertanyaan. Ini sangat bagus. Hanya saja dalam setiap memberikan tanggapan, sebaiknya ada nama Bapak Ibu. Misalnya, ini ya tadi adanya full day school, sekarang Bapak Ibu guru lebih suka order GrabFood. Dalam kurung dari siapa gitu. Jadi siapa guru itu bisa tahu meskipun dia siswa itu tidak login ya. Jadi untuk memberikan identitas pada anonim. Nah, ini karena ada tulisan Retno Wahyu, berarti ini Bu Retno sudah login tadi. Bagi yang lain ini belum login sehingga tidak keluar namanya. Nah, ini misalnya Pak Abu Amar. Nah, Pak Abu Amar ini belum login sehingga anonim ya. Nah, nanti dalam satu kali pendapat, kemudian di dalam kurung ditulis dari Pak Abu Amar. Nah, kalau ini terlalu banyak, mungkin banyak yang salah, bisa kita menghapus lewat sini. Hapus komentar. Nah. Kira-kira masih ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup mudah ya sebenarnya ya. Ya karena ini bagian dari ya berbagai aplikasi atau banyak aplikasi yang menurut saya untuk memperkaya kita atau pengetahuan kita atau keterampilan kita agar proses pembelajaran siswa itu semakin variatif ya. Tidak tergantung pada COVID atau tidak. Kalau nanti ini semakin dikembangkan, ini akan memperkaya kita dan akan memperkaya dan membuat anak-anak menjadi mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam belajar online atau dengan menggunakan media digital. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Halo? Iya, Pak. Ya. Saya kira kalau sudah jelas cukup saja nanti yang ya. Pak Rizwi, untuk ini untuk dipakai di HP atau smartphone dengan yang pakai komputer desktop, apa ada perbedaannya Pak untuk software-nya? Software-nya kalau di HP kan lewat Play Store Pak, di Play Store. Yeah. Nah, kalau mau berlangganan juga enaknya lewat Play Store Pak. Kalau lewat Play Store itu nanti kita klik langganan misalnya, itu nanti ditagihkan lewat pulsa. Jadi misalnya 40.000 itu per bulan, itu biasanya ditagihkan langsung setahun. Nah, kita isi pulsanya 500.000, nanti pada saat tagihan di bulan pertama langsung tersedot itu 1 tahun itu. Nah, itu langsung bisa digunakan selama 1 tahun. Dan itu ketika kita login melalui Android, ya, Play Store itu bisa digunakan PC. Jadi seperti Canva kemarin, saya langganannya melalui Telkomsel ya, melalui HP, tapi bisa digunakan di versi desktop, sehingga operasional lebih besar. Nah, kalau misalnya ini Bapak Ibu tertarik, saya yakin kalau bisa berlangganan yang 40.000 per bulan ini kan ini luar biasa, template-nya banyak sekali, tak terbatas. Tetapi kalau kita hanya free ya, mungkin 5 nanti sudah mau klik lagi nambah baru, ada tulisan mau ditawari untuk milih yang berbayar tadi.
Maka kita harus menghapus Padlet kita yang lama, tugas kita yang lama kita hapus, kita buat Padlet lagi yang baru. Karena kita terbatas pada hanya 5 Padlet untuk yang gratis. Begitu Bapak Ibu. Ya, yang jelas di versi desktop itu lebih lebar dan lebih nyaman. Kalau versi Android di HP kan kecil ya. Kadang-kadang mau komentar itu tulisannya kecil-kecil. Tetapi ini sudah menurut saya sangat mudah untuk diaplikasikan dan membuat kita jadi tahu ternyata ada program semacam ini yang bisa dikoneksikan dengan Google Classroom dan sebagainya. Selain program-program lain semacam Edpuzzle dan sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang justru sudah sangat pengalaman bisa berbagi sharing dengan kami. Nah, jika belum pernah, nah inilah yang yang baru saya kuasai Bapak Ibu. Saya masih juga belajar karena saya juga tidak punya siswa, jadi tidak banyak menguji cobakan. Nah, siapa tahu nanti dengan Bapak Ibu uji coba ini punya kreativitas untuk banyak diterapkan ke siswa yang lebih efektif seperti apa. Oke, begitu Bapak Ibu ya. Kiranya sudah cukup ya, karena sudah 1 jam. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa LK-nya Bapak Ibu yang belum mengumpulkan, saya tunggu sampai hari Senin tanggal 27 jam 18. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan mendapatkan inspirasi dari kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam.